Aku Dina, wanita berusia 25 tahun yang kini sedang menikmati indahnya menjadi seorang ibu. Sudah 10 bulan semenjak kelahiran anak pertamaku, aku merasa menjadi istri yang paling beruntung di dunia ini. Bagaimana tidak? Suamiku selalu membantu pekerjaan rumah, menjaga bayiku, tidak pernah merepotkanku dan mengabulkan segala yang aku inginkan. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dapurku sudah rapi. Ketika ia sarapan, makanan yang ia beli dari luar, dia sekalinya menyuapiku dan selalu menyediakan teh hangat untukku. Tak lupa, dia akan selalu menyediakan cemilan jika aku merasa lapar agar tidak mencari makanan keluar rumah. Suamiku pamit berangkat kerja setelah wejangan untuk menjaga diri dan anakku di rumah, lalu mencium keningku dan pergi. Aku merasa suamiku sangat mencintaiku dan ini wujud cintanya karena aku telah melahirkan seorang bayi untuknya. Tiap malam aku begadang dan suamiku selalu menemaniku terjaga. Aku tidak diperkenankan untuk memasak. Jika ia pulang kerja, ia akan membawa makanan yang ia beli untuk makan malamnya atau memasak mie instan sendiri. Sungguh suamiku yang terbaik. Suatu waktu terlintas di pikiranku, tiap malam suamiku hanya memelukku dan tidak pernah meminta hubungan intim. Aku hanya berpikir jika ia mungkin memahamiku bahwa aku sangat trauma dengan bekas jahitan yang sangat banyak dan dia saksikan sendiri. Jadwal haid yang sangat tidak beraturan setelah menggunakan KB suntik 3 bulan juga mungkin menjadi alasannya. Setiap bulan aku hanya mengeluarkan sedikit flek haid di celana dalamku 2-3 hari lalu hilang. Dan 2 hari setelahnya muncul kembali, lalu hilang lagi. Seperti itu selalunya, dan aku merasa ini sangat menjengkelkan. Tapi suamiku tidak mengeluhkan hal ini selama ini. Hingga suatu hari, suamiku mencumbuku dan aku tahu arahnya kemana. Tapi suamiku seketika pergi begitu saja ketika ia melihat di celana dalamku ada flek haid lagi. Ia tak menggerutu, hanya pergi dan aku tak tahu kapan ia kembali karena aku langsung tertidur. Pagi-pagi, kulihat ia sibuk mempersiapkan segala hal seperti biasa. Namun yang berbeda, ia tak menemuiku untuk pamit dan langsung tancap gas tanpa memanaskan motornya terlebih dahulu seperti biasa. Kesibukanku mengurus bayi membuatku tak sempat menghubungi suamiku lewat WhatsApp untuk menanyakan apa yang terjadi. Saat itu tiba-tiba HP-ku bergetar dan kulihat chat dari suamiku. "Neng, kita masing-masing aja dulu ya. Kayaknya abang gak bisa sama kamu kalau begini terus." Ya saat itu pasti aku bingung ada apa. Ya aku membalas chat darinya dan menanyakan, "Emang ada apa bang?" "Abang capek neng nungguin neng mens terus. Sekalinya gak mens neng tidur nyenyak sama anak. Tanpa melihat bagaimana abang tidur kesakitan di belakang neng." Saat itu aku berusaha untuk memberikan pengertian dirinya dan bilang bahwa semuanya bisa dibicarakan baik-baik di rumah. Aku berusaha untuk meminta maaf atas segala kecuekanku dan meminta maaf karena suami lama menunggu dan aku pun tidak peka di sana. Tapi suamiku menjawab bahwa rasa cinta yang ia punya untukku sudah tidak ada dan dia memintaku untuk bersiap-siap
karena dia akan mengantarku ke rumah orang tuaku. Ya, saat itu aku pun tidak tahu apa yang harus aku lakukan, karena menurutku semuanya terlihat baik-baik saja. Yang selama ini dia pun juga tidak protes dan tidak pernah menanyakan bagaimana dan tidak pernah berkomunikasi tentang masalah ini. Jadi saat itu dia memintaku untuk berkemas. Aku pun tidak bisa menolaknya dan hanya bisa menuruti, meskipun hatiku saat itu sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Rumah tangga yang kukira baik-baik saja, ternyata selama ini ada di pinggir jurang. Jadi buat teman-teman yang mendengar ceritaku saat ini, berusaha untuk mengerti pasangan kita. Tidak ada salahnya bahwa meskipun kita sibuk mengurus anak, sibuk mengurus rumah, mungkin ada kalanya kita bertanya pada suami, bertanya apa maunya, apa yang harus diperbaiki, apa yang ia inginkan. Mungkin itu yang selama ini aku lewatkan, dan aku belajar dari kesalahanku bahwa hal yang terlihat baik-baik saja belum tentu itu semuanya sempurna. Jadi bagi kamu yang semuanya ini kamu alami, mungkin menurut kalian adalah kesempurnaan cinta atau kesempurnaan hidup untuk kalian, mungkin tidak ada salahnya bahwa kalian untuk bisa menoleh kanan dan kiri dan untuk curhat, berkomunikasi satu sama lain untuk memperbaiki apa yang kurang dari diri kita. Apa yang aku alami, jangan sampai kamu juga mengalaminya.